Suatu kematian tak akan bisa ditunda. Kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah, dan berhentinya proses pernafasan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku tim medis terpaksa harus menyampaikan berita duka ini. Keluarga Bapak dan Ibu sekalian, dan yang mana adalah pasien saya telah dinyatakan meninggal dini hari jam 7 pagi tepat di rumah sakit ini. Kami selaku tim medis telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kematian adalah hal yang tidak bisa kami hindari. Besar harapan kami kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikhlaskan dan berlapang dada dengan keadaan ini. Sekali lagi, kami mengucapkan turut berduka cita dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Maaf Bu, kematian memang menyakitkan bagi banyak pihak, tapi bagaimanapun ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Sebaiknya kita bersabar dan meyakini apa yang terjadi. Baik Sus, terima kasih. Semoga saya bisa menerima semua ini dengan ikhlas. Baik, kalau begitu Bu, izinkan saya menindaklanjuti jenazah sesuai dengan ketentuan dan prosedur di rumah sakit. Sesuai prosedur dan ketentuan rumah sakit, metode yang pertama kali yang harus dilakukan yaitu siapkan alat yang diperlukan dan bawa ke dalam ruangan. Kemudian, atur lingkungan sekitar tempat tidur bila kematian terjadi pada unit multibed. Jaga privasi pasien yang lain dan tutup koridor, juga mencuci tangan. Tinggikan tempat tidur untuk memudahkan kerja dan atur dalam posisi datar. Tutup mata dapat menggunakan kapas. Luruskan badan dengan lengan menyilang tubuh pada pergelangan tangan dan menyilang abdomen. Ambil gigi palsu jika diperlukan dan tutup mulut jenazah. Lepaskan perhiasan dan barang berharga di hadapan keluarga. Bersihkan badan dengan menggunakan air bersih. Bersihkan area tubuh yang terdapat kotoran seperti darah, feses, atau muntahan. Jika kotoran terjadi pada area rektum, uretra, atau vagina, letakkan kasa untuk menutup tiap lubang dan rekatkan dengan plester untuk mencegah pengeluaran lebih lanjut. Setelah kematian, sphincter otot rileks menyebabkan inkontinensia feses dan urin. Rapikan rambut jenazah dengan sisir rambut. Rawat drainage dan tube yang lain. Jika akan melakukan autopsi, tube pada umumnya dibiarkan pada badan. Ambil botol drainage atau bag dari tube dan tekuk tube. Ketika dilakukan autopsi, tube diambil. Pastikan balon sudah dikepiskan sehingga tidak melukai jaringan tubuh selama pengambilan. Kemudian, ganti balutan bila ada balutan. Balutan yang kotor harus diganti dengan yang bersih. Bekas plester dihilangkan dengan bensin atau larutan yang lain yang sesuai dengan peraturan rumah sakit. Kemudian, beri label identifikasi pada jenazah, yaitu nama, umur, jenis kelamin, tanggal MRS, nomor kamar, dan nama dokter. Selanjutnya, letakkan jenazah pada kain kafan sesuai dengan peraturan rumah sakit. Ikatkan kasa atau perban atau pengikat yang lain di bawah dagu dan sekitar kepala untuk menjaga agar dagu tetap tertutup. Kemudian, ikat pergelangan tangan jenazah bersamaan dengan menyilang di atas abdomen untuk menjaga lengan jatuh dari berangkar. Ketika jenazah diangkut ke kamar jenazah, diletakkan jenazah pada kain kafan. Lipat bagian satu sudut ke bawah menutup kepala, diikuti bagian sudut kedua ke atas menutup kaki. Lipat bagian sudut 3 dan 4. Setelah itu, beri label pada bagian luar. Tandai identifikasi di penitikan pada bagian luar kain kafan. Pindahkan jenazah ke kamar jenazah. Bereskan dan bersihkan kamar pasien. Dokumentasikan prosedur pada catatan perawatan, catat waktu dan tanggal jenazah diantar ke kamar jenazah, juga barang jenazah yang diberikan pada keluarga. Maaf